Jangan ambil bansos, jangan ambil bansos, jangan ambil bansos dari Jawa Barat itu kalau syaratnya harus vasektomi. Bansos harus vasektomi haram. Apakah masih konsisten dengan pernyataan tersebut Pak Kiai Holil Nafis atau sudah agak sedikit goyah dan lembut-lembut ini Pak Kiai? Pak? Kami ngeri Pak dengan statement Bapak nih. Silakan Pak Kiai Holil Nafis. Saya sampai sekarang masih dalam konsisten. Jangan ambil bansos dari Jawa Barat itu kalau syaratnya harus vasektomi. Kalau kita mau berpikir tentang pengentasan kemiskinan, itu bukan semata-mata hanya persoalan bansos itu atau berkenaan dengan masalah beranak banyak, bukan. Variabelnya banyak. Persoalan pendidikan, tadi edukasinya, persoalan pemberdayaan, akses pekerjaan, skill dan seterusnya. Menurut saya logika yang salah kalau mengkaitkan bagaimana vasektomi itu dengan bansos, itu logika yang salah. Saya sudah ketemu dengan Kementerian Kependudukan dan saya dulu aktif di sana 10 tahun yang lalu. Itu bukan bansos. Kompensasi dari orang yang vasektomi karena hal tertentu itu lalu diberi bantuan karena mereka tidak kerja sampai 5 hari, 6 hari per hari kasih 100.000, kalau 5 hari berarti 500.000. Jadi itu bukan bansos, kompensasi dari tidak bekerja itu. Oleh karena itu saya setuju sama Ibu. Saya tadi itu gatel mau bicara, kok sepertinya Ibu dikepung disuruh ngikutin suaminya. Menurut saya itu pelanggaran itu menurut saya bagi para narasumber itu ya. Artinya apa? Berikan mereka musyawarah suami istri mana yang terbaik. Ketika Ibu masih belum meyakinkan, tidak boleh dipaksakan itu, gitu. Saya setuju dengan Ibu. Dia sudah konsisten mengatur jarak kelahiran, bukan pemandulan permanen. Vasektomi itu adalah pemotongan atau pengikatan saluran spermatozanya, artinya jalur spermanya yang membuahkan itu, dan itu permanen. Dulu pernah dipresentasikan depan MUI terakhir 2012. Hanya 1 orang di Surabaya, karena memang dari 100%, 99% itu vasektomi itu berhasil. Ada 1% bisa dikembalikan. Dalam kerangka hukum Islam itu belum muhaqqaq namanya. Belum bisa sepenuhnya bisa dikembalikan. Maka ulama seluruh dunia itu sepakat bahwa pemandulan permanen itu hukumnya adalah haram. Jadi apakah karena bansos atau tidak bansos, hukumnya adalah haram di dalam Islam. Yang boleh adalah mengatur jarak kelahiran. Mengatur jarak kelahiran itu adalah dengan cara umpamanya di dalam Islam disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilin liman arada yutimma radha'ah. Ketika kita menyusui 2 tahun, maka otomatis kita ada jarak kelahiran. Orang yang sedang menyusui dalam Islam nggak boleh hamil karena itu akan mengandung kurang sehat racun bahkan kepada anak yang disusuinya. Maka jarak antara adik dan kakaknya kalau dengan hamil 9 bulan disusui 24 bulan, maka mungkin 3,5 tahun sampai 4 tahun. Maka orang kalau jangan terlalu rendah, sekarang menikah sudah dibatasi sudah naik 19 tahun atau 20 tahun, maka kalau jarak 4 tahun dengan sampai 35 tahun maka akan mengalami risiko tinggi. Jadi orang punya anak itu hanya 3. Jadi bukan dibatasi oleh kita yang dimandulkan, tapi karena memang organ tubuh yang Allah berikan itu dengan sendiri membatasi. Tetapi pemandulan secara permanen itu dilarang dalam Islam. Dan kalau menggunakan logika orang yang miskin melahirkan kemiskinan, kita tahu kan Pak Bahlil katanya orang miskin, tapi sekarang kaya. Kita tahu kan. Ya saya lihat aja kan, orang-orang yang punya anak 10, buktinya 10 jadi dokter di orang miskin, memang sengsara seperti Ibu tadi. Tapi di dalam Islam ada sebuah logika yang diberikan oleh Islam. Terus yang pertama wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jadi ada orang membunuh anaknya dulu zaman dulu itu karena takut dia miskin. Dia kaya tapi takut anaknya miskin. Seperti wah sekarang ini biaya banyak meskipun dia kaya takut hamil. Kenapa? Takut miskin nanti padahal jadi kaya. Allah menyebutkan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Saya berikan mereka dan kepada kamu. Ada ayat berikutnya Allah tuh dengan indahnya khasyata ula taqtul auladakum khasyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyahum. Ada orang yang miskin lalu tidak mau hamil melahirkan karena takut dia mamanya miskin. Allah menyatakan saya akan beri rezeki kepadamu dan pada anak yang dilahirkan. Oleh karena itu sebenarnya vasektomi itu diharamkan dalam Islam karena taghyiru khalqillah. Dia merubah ciptaan Allah. Dia diputus, Allah memberikan sarana untuk pembuahan tapi diputus. Sementara kalau kita menunda itu adalah bagaimana memanage anak lebih berkualitas. Tadi Pak Dokter sudah sampaikan, faktor pertama adalah genetis. Yang kedua adalah persoalan lingkungan dan pendidikan. Baru persoalan gizi. Gizi ini harus diberikan oleh pemerintah. Bagaimana mereka mengatasi pada kemiskinan, bukan orang nggak boleh lahir. Jadi bisa saja anak orang kaya jadi miskin,
anak orang miskin jadi kaya. Dalam konsep biar kita tidak terbawa dalam prinsip Islam adalah jahiliyah, orang yang tidak punya anak karena takut miskin itu jahiliyah di dalam Islam. Oleh karena itu kita ubah cara berpikirnya, ciptakan lapangan kerja, edukasi memberikan bagaimana jarak kelahiran. Maka di sini dalam Islam membedakan antara tahdidun nasli dengan tangdimun nasli. Tahdidun nasli itu artinya membatasi kelahiran dengan mereka menyusun kelahiran, artinya mengatur jarak kelahiran. Nah, otomatis orang 40 tahun perempuan itu sudah risiko tinggi, sudah tidak bisa hamil. Tapi kalau usia produktif sudah ibu 31 tahun, biarkanlah dia mengatur jarak kelahirannya, anaknya sampai besar, anak itu cukup gizinya, berikanlah mereka bantuan itu sehingga anak itu berdaya, ciptakan lapangan kerja. Sekarang kemiskinan itu apakah karena banyak anak atau karena kekayaan Indonesia dibawa keluar atau orang Indonesia tidak diberi akses? Ini persoalannya. Jadi studinya bagaimana sebenarnya itu ya? Pak Kiai, tapi seperti ini Pak Kiai, ada anggapan mungkin mereka di awal memilih banyak anak, banyak rezeki, tapi ketika sudah lahiran terus mereka tidak bisa mengontrol itu dan akhirnya ada kemudorotan di keluarga, kesusahan, kewalahan membiayai anak istrinya karena biaya beban hidupnya terlalu besar. Anggapan seperti itu gimana Pak Kiai? Saya sering menyampaikan banyak anak, banyak rezeki yang harus dicari, tapi tidak berarti harus berhenti untuk beranak. Oleh karena itu kita ingin bagaimana menjadi anak berkualitas dan punya kesempatan untuk mencari rezeki, maka diatur jarak kelahirannya. Maka otomatis ibu nanti umur 40 tahun itu sudah tidak layak lagi hamil. Jadi bukan membatasi orang yang masih produktif dibatasi. Disitulah wilayah negara hadir. Bukan orang miskin nggak boleh lahir. Yang kaya pun lahir bisa jadi miskin kok. Sekarang banyak orang yang tanahnya banyak, punya usaha, dia tuh miskin. Sementara orang yang nggak punya apa-apa, bisa lihat menteri kita itu, menteri yang sekarang ketua partai, itu juga ada dulu katanya miskin itu. Jadi sudah buktinya tuh, studinya tuh nggak ada sebenarnya bahwa dengan menghilangkan kemiskinan, dengan cara dia harus umpamanya tidak melahirkan, itu nggak ketemu studi ilmiahnya ini. Apalagi dilihat dari aspek keagamaan. Saya membuka-buka hasil studi di mana umpamanya untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dengan cara tidak beranak itu saya belum ketemu tuh studi ilmiahnya. Tapi dengan cara membuka keadilan ekonomi, akses ekonomi, kemudian juga yang tadi main TikTok ada Tamara itu orang bisa beli pulsa. Tapi kenapa tidak dipakai untuk yang gizi-gizi yang dipakai itu gitu loh. Dia kok malah ini bertentangan dengan orang nggak boleh melahirkan. Menurut saya logika bahwa lahir dari orang miskin akan miskin dan dengan cara tidak lahir memutus kemiskinan, marilah kita membuka secara ilmiah. Kalau tidak karena ini pesanan dari luar, mari kita coba buat ilmiah biar Indonesia tidak rugi kalau kita cinta terhadap Indonesia ini.